Terima kasih, Mas Eko, yang hari ini serius betul. Biasanya dimulai ada jok-jok dikit, seperti Pak Darmadi tadi. Terima kasih pimpinan sahabat Komisi 6 yang kami hormati, Pak Menteri, Bu Wamen, Pak Sekjen dengan seluruh jajarannya, Pak Ketua BPKN dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Tadi teman-teman sudah kupas tuntas tentang kebijakan produk Indonesia yang masuk ke Amerika dengan dipotong dari 32% ke 19% dan juga produk Amerika masuk Indonesia 0%. Juga tentang perihal masalah rakyat, ya khususnya yang langsung akhir-akhir ini yang menjadi isu ialah tentang masalah beras, Pak Menteri. Ini kami tahu di sini kan satu sisi kementerian ini kan tugasnya juga mendistribusikan daripada ketersediaan beras itu. Nah, sedangkan stok di Kementerian Pertanian. Nah, ini perlu juga duduk bareng ini. Mengapa ini? Di mana terjadi permasalahannya itu? Tentang harga beras ini kan anomali ya. Satu sisi kenaikan stok kita melimpah, tapi harga kok naik begitu. Nah, ini di mana ini yang perlu harus di tidak lanjuti dengan cepat begitu. Tentu dalam hal ini Komisi 6 mendorong mengambil suatu langkah konkret dalam dua tahap, mungkin jangka pendek maupun juga segera lakukan bantuan operasi pasar kemungkinan begitu. Tapi tentu ini harus duduk bareng ini lintas kementerian. Saya pikir di sini juga ada kementerian koordinator begitu. Ini supaya menyetabilkan harga lah kurang lebih begitu. Kalau itu terjadi kan inflasi meningkat. Nah, ini tugas berat. Satu sisi sedang perang tarif yang sudah menjadi suatu keputusan. Tentu keputusan apa yang disampaikan oleh eh, Presiden United States dari dalam negeri kan belum ada ya Pak Menteri ya. Itu pernyataan resmi tentang kesepakatan itu belum ya? Belum ya. Ini yang saya pikir perlu harus kita respon. Siapa nanti yang bertanggung jawab untuk menyampaikan tentang merespon daripada keputusan penyampaian ya oleh Presiden Amerika begitu. Supaya ini kan akhirnya menjadi tafsir yang macam-macam lah kurang lebih begitu. Saya pikir harus cepat direspon apakah di ke Menko begitu atau dari Menko memberikan penugasan kepada Menteri Perdagangan supaya jelas dan clear begitu. Nah, kedua juga kita ingin juga untuk mengetahui ya siapa sih nanti leading sektor yang akan menangani atau mengkalkulasi komoditas mana saja yang akan dikenaikan tarif ya komoditas apa saja yang diekspor ke Amerika hingga tentu harapan kita kan bisa meningkatkan neraca perdagangan kita. Jadi orang kan khawatir loh, gimana ini? Kalau 0% itu pajak impornya tidak ada, satu sisi kemungkinan akan lebih murah barang itu, ya, memberikan keuntungan bagi konsumen. Tapi bagaimana juga kalau tidak ada pajak dari impor itu? Nah, ini juga perlu harus respon cepat begitu. Nah, kami tentu di sini kami mitra dengan Kementerian Perdagangan, tentu kami mengharapkan itu juga ada pernyataan resmi lah dari pemerintah. Itu yang menjadi concern kedua. Dan terakhir tentang usulan anggaran, eh, tadi sudah juga disampaikan, satu sisi ingin Kementerian Perdagangan sebagai pilar utama, ya tugas-tugasnya tidak gampang begitu, tapi kok tidak linier ya dengan target-targetnya, ya, anggarannya ini. Kami bersepakat untuk tambahan daripada anggaran tersebut agar
eh, target itu bisa tercapai. Juga tentang ada juga revitalisasi pasar. Ini penting begitu di arus globalisasi, digitalisasi ya dan sebagainya. Pasar ini kan pasar rakyat khususnya. Pasar rakyat itu tidak hanya semata-mata kita berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi di situ juga sebagai ajang silaturahmi itu masyarakat desa itu. Dan saya lihat rinciannya di sini tentang tujuannya meningkatkan citra pasar rakyat yang nyaman ya pengunjung dan pendapatan tambahan dari pasar tersebut. Memang sampah itu juga terjadi ya, kebersihan terjadi itu di pasar-pasar eh, rakyat yang tadi fungsinya tidak hanya sebagai tempat jual beli saja. Kurang lebih sementara itu pimpinan masukan atau pandangan-pandangan dan pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.